Amin. Katakan. Saya mau tanya jemaat tempat ini. Kita tahun ini sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2023, akan masuk tahun yang baru, yaitu tahun 2024. Saya mau tanya, tahun ini tema kita apa? Bangkit dan jadilah pemenang. Nah, bangkit, jadilah bukan pemenang. Nah, saya mau tanya, semua jemaat teman sudah mengalami kemenangan belum? Amin. Amin. Silakan duduk. Saya minta jangan turun dulu. Karena saya berdiri, kalian harus berdiri. Syukur bagi Tuhan, kita hari ini adalah hari terakhir di bulan Desember ini, tahun 2023, hari terakhir juga bisa pas kita ibadah hari Minggu. Ini hari terakhir, Minggu yang terakhir 2023 kita ibadah tempat ini. Bukan artinya besok kita nggak ibadah lagi, bukan. Tapi saya mau bicara tahunnya. Ya, saudara bisa merasakan Tuhan begitu mengasihi kita. Hari ini kalau saudara masih bisa lihat matahari terbit, itu adalah kasih anugerah Tuhan. Banyak orang yang tidak bisa melihat matahari ini. Ya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya 2023 ini tentu saya percaya setiap orang yang ada di tempat ini semua itu pasti mengalami masalah. Setuju nggak? Ada yang tidak ada masalah? Ada nggak? Yang istilah itu, oh gue nggak ada masalah, semuanya lancar. Ada nggak? Tolong angkat tangan dong kalau ada. Oh, ada ya. Yang ada masalah tolong angkat tangan. Wah, banyak. Ya, mesti puji Tuhan itu namanya. Kenapa saya ngomong gitu? Yang angkat tangan. Karena saudara masih hidup. Ya, kalau yang ada masalah, udah pasti bahagialah berjumpa dengan Bapa di surga. Amin. Nah, kalau hari ini kita masih ada tempat ini, kita patut ucap syukur. Tuhan telah tuntun kita, bimbing kita, sertai kita, tolong kita, bela kita dalam segala aspek kehidupan kita. Kita patut ucap syukur. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup saudara di tahun 2023 ini, jangan mengeluh. Jangan kecewa, jangan sakit hati, rugi sendiri. Amin. Terimalah, responilah. Itu suatu proses. Amin. Nah, ada satu ayat firman Tuhan mengatakan gini. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kenapa saya tahu sini, saya mau saudara lihat firman ini. Supaya saudara dengar juga sekaligus lihat firman Tuhan. Sama-sama kita baca. Ayo, 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Dalam segala hal dalam hidup kita ini, kita selalu harus belajar ucap syukur. Amin. Amin. Nah, saya mau minta teman-teman, ayo anak-anak muda, naikkan satu pujian, ku bersyukur. Sama-sama nyanyi ya. Syukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Resapi lagu ini. Resapi kata-katanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Saya pribadi, udah boleh duduk, nanti naik lagi. Saya pribadi 2023 juga banyak masalah, banyak tantangan, banyak ujian, banyak cobaan. Tapi saya dengan selalu ucap syukur dan terima kasih pada Tuhan untuk melewati hari demi hari, bulan demi bulan, sampai di ujung tahun, di ujung hari 2023 ini. Toh saya renungkan Tuhan masih tetap berikan saya yang terbaik. Amin. Saya percaya saudara juga demikian. Nah, saya berdoa, Tuhan, ini sudah akhir tahun, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023, akan masuk tahun yang baru. Saya percaya setiap tahun yang baru, Tuhan pasti sediakan hal-hal yang baru buat setiap kita. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya harus lakukan dan saya harus sampaikan kepada umat-Mu di JFC ini, Tuhan. Saya berdoa, minta tuntunan Tuhan. Tuhan berikan saya satu kata, perkenanan Tuhan. Katakan, perkenanan Tuhan. Oleh karena itu setiap kita harus belajar hidup berkenan pada Tuhan. Bukan berkenan pada manusia, tapi berkenan pada Tuhan. Saya percaya setiap kita kalau berkenan pada Tuhan, pasti berkenan pada manusia. Jangan dibalik. Kalau berkenan pada manusia, belum tentu berkenan pada Tuhan. Amin? Nah, saya ambil tema hidup berkenan kepada Tuhan. Baca, ayo. Hidup berkenan pada Tuhan. Saya mau hidup berkenan pada Tuhan. Berkenan pada Tuhan di sini berbicara memprioritaskan hidup kita kepada Tuhan. Saya waktu Natal, saya pernah bicara dalam hidup ini kita perlu belajar 3 hal. Pertama itu adalah memprioritaskan hidup kita pada Tuhan. Kedua, keluarga. Ketiga, baru pekerjaan dan lain-lainnya. Dan kita jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kita mau berkenan pada Tuhan, harus kita mengerti bagaimana hidup kita ini
kita prioritaskan kepada Dia. Nah, caranya gimana? Hidup yang senantiasa menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan dan taat melakukan semua perintah-perintah Tuhan, sehingga melalui hidup kita ini bisa memberikan dampak dan jadi berkat bagi banyak orang. Itu artinya kita hidup berkenan pada Tuhan. Itu artinya kita senantiasa berusaha menyenangkan hati Tuhan. Gampang nggak? Tidak gampang. Tapi itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau kita mau lakukan hal demikian, ada janji Tuhan masuk tahun yang baru, tahun 2024. Bisa suddenly Tuhan berikan berkat yang melimpah pada saudara. Itu 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan. Tetapi seperti apa yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati kita, manusia ini, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kuncinya kita mesti mengerti bahwa mengasihi Tuhan itu prioritas. Itu yang utama dulu. Amin. Belajar. Saya pun sampai hari ini masih terus belajar. Bagaimana caranya tuh untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya untuk senantiasa mengasihi Tuhan melalui hidup kita ini. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Amin. Saudara sudah ditebus. Dosa-dosa kita sudah ditebus. Sudah dibayar lunas kepada iblis. Tidak berhak lagi. Hidup kita milik Tuhan. Bukan milik orang lain lagi. Bukan milik dunia lagi. Milik Tuhan. Oleh karena itu kita harus betul-betul belajar untuk berikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu prioritas. Bagaimana cara hidupnya menjadi berkenan pada Tuhan? Pertama, hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu apa bicaranya? Amsal 8 ayat 13 mengatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Saya pernah sampaikan juga, kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Amin. Ada pepatah bahasa Mandarin begini, 知人知面不知心. Kita tahu mukanya, kita tahu orangnya, tapi kita tidak tahu isi hatinya. Jangan kita gampang ditipu oleh iblis dalam kehidupan kita. Khususnya tahun ini ada tahun Peidalet. Peidalet itu bicara, P itu adalah mulut. Jaga mulut kita. Amin. Jaga sekali, jaga hati-hati, jaga mulut kita. Jangan sembarangan keluarkan kata-kata yang tidak baik. Setiap kata-kata yang kita keluarkan, kita mesti bertanggungjawabkan. Kata-kata mulut kita ini, Tuhan ciptakan, berikan pada kita ini, berikan kita kuasa untuk ngomong ini, selalu harus menghibur, menasehati, menguatkan, menegur boleh. Menegur boleh. Tapi menegur dengan cara yang kasih, bukan menjatuhkan. Amin. Amsal 8 ayat 13 sudah dibacakan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini semua kita bicara firman Tuhan, bukan saya yang berbicara. Itu hidup takut akan Tuhan.
Kedua, hidup kudus. Hidup kudus itu apa? Kudus tuh nggak bisa dikompromi loh. Tapi bukan kita kudus, Tuhanlah yang menguduskan kita. Kita memang nggak sempurna, tapi belajarlah hidup berusaha jaga kekudusan itu. Termasuk kata-kata juga. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara mau masuk surga? Amin. Mau kan berjumpa dengan Tuhan kan? Apa kata firman? Tanpa kekudusan nggak bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, hidup taat. Taat, katakan taat. Dan melakukan firman Tuhan. Nah, ini nanti saya akan bicarakan di akhir dari apa yang saya mau bicarakan. Nah, bicara berkenan pada Tuhan, di Alkitab setebal ini, kita bisa belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab ini, yang berkenan yang mana, yang tidak berkenan yang mana. Saudara mau belajar? Saudara mau belajar hidup berkenan pada Tuhan? Nah, hari ini kita mau belajar dari Alkitab, ada 3 khotbah. Tentu banyak ya yang kita, tapi kan nggak mungkin dong. Saudara kan nggak mungkin duduk sampai malam kan? Nggak mau kan? Ini bukan seminar. Ya, saya udah minta izin sama Gama, tolong ya. Kalau saya diminta khotbah, jangan atur waktunya. Jangan. Saya hanya bisa diturunkan oleh Roh Kudus. Jujur ya, sekarang saya mau ngomong ya, jujur. Saya dari dulu, sebetulnya tuh saya nggak suka kalau khotbah tuh pendek-pendek. Nggak bisa dapat apa-apa. Bayangkan ya, saudara hari Minggu datang sini ibadah. Katakanlah cuma dengar firman Tuhan setengah jam. Kalau itu berisi, oke. Tidak berisi, nggak dapat apa-apa. Ya kan? Setengah jam loh. Lalu udah gitu selesai. Saya mau tanya, setelah itu pulang Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Saudara, apa betul-betul saudara ada sedian waktu untuk baca firman, renungkan firman, lalu baca renungan, dengar khotbah-khotbah, apa ada? Saya yakin nggak ada. Tolong jangan tersinggung ya, ini udah di akhir tahun. Tapi saya ngomong apa adanya. Jadi sejujurnya saya bilang, ini udah zamannya memang begini ya. Jadi maunya tuh pendek-pendek, ada lagi gereja yang ibadahnya itu 1 jam, selesai. Ini apa? Kejar apa? Kejar omset. Saya jujur saya nggak gitu suka. Tapi oke lah, saya ikuti. Ya Gama ya, saya ikuti, nggak apa-apa. Tapi untuk saya jangan. Untuk saya jangan. Loh, seperti ini aja saya udah ngomong udah berapa puluh menit. Belum masuk ke intinya loh. Masih prolog. Ya kan? Apalagi saya udah lama nggak khotbah di sini. Jadi kasih waktu lah buat saya ya. Jadi saudara jangan marah nih. Tolong duduk tenang aja ya. Kalau ya jangan nanti bosen nih gue denger. Jangan gitu ya. Tolong. Ini apa yang saya sampaikan firman. Nah di Alkitab tuh banyak tokoh-tokoh kita bisa belajar. Kalau saudara rajin baca firman, dari situ saudara bisa belajar hal-hal tokoh yang mana yang baik, tokoh-tokoh mana yang tidak baik. Yang tidak baik itu buat kita pengalaman hidup kita, untuk kita belajar, jangan kita ikuti. Tapi kita belajar yang baik kita ikuti. Amin. Itu firman. Amin. Nah, yang pertama kita belajar dari Yudas Iskariot. Yudas itu siapa? Saya mau tanya.
Yudas itu siapa? Murid Tuhan Yesus. Murid loh. Dari 12 murid, dia salah satunya. Dan dia dipercayakan oleh Tuhan sebagai bendahara. Penting nggak orang bendahara? Penting. Dia Yesus di mana aja dia ikut, pasti mesti ikut. Nggak boleh nggak ikut karena perlu duit kan? Ya kan? Nah, di sini kasir siapa? Oh, Adeline ya. Adeline. Nah, Adeline kalau lu kamu mau kemana-mana mesti ajak Adeline. Kalau nggak ada duit lu. Jadi murid Tuhan Yesus yang dipercayakan pegang uang kas, yaitu bendahara. Sebetulnya saudara dan saya adalah bendahara-bendahara Tuhan di dunia ini. Amin. Persoalannya saudara punya talent di mana, tetap kita ini adalah bendahara-bendahara Tuhan Yesus. Ya. Tapi Yudas ini tolong jangan dibelajarin, tapi kita mesti tahu. Yudas ini cinta uang. Ya, apa akibat cinta uang? Kita lihat dulu firman-Nya. Kita lihat dulu firman, cinta uang akar segala kejahatan. Ada firman, tolong diklik. Nah, ini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duga. Ini orang yang cinta uang. Kita butuh uang, bukan cinta uang. Setiap orang pasti butuh uang. Selama kaki kita masih injak di bumi ini, kita butuh uang. Amin. Butuh uang bukan cinta uang, beda. Ya. Nah, Pengkhotbah 5 ayat 9 mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat Yudas adalah seorang yang cinta uang. Bahkan dia mencuri uang kasnya Tuhan Yesus. Kalau saudara nanti baca di Yohanes 12 ayat 6, saya bacakan supaya saudara tahu ya. Yohanes 12 ayat 6 mengatakan begini. Ini sebetulnya perikopnya itu Yesus diurapi di Betania tentang dengan Maria ya, urusannya ya. Dia seolah-olah kayak kasihanin orang miskin. Nah, waktu Maria mengurapi Yesus pakai minyak narwastu, dia bilang ngapain boros-boros? Itu minyak narwastu bisa dijual 300 dinar, bisa menolong orang miskin. Tapi firman di sini mengatakan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini firman-Nya. Jadi kita bisa membuktikan bahwa Yudas itu cinta uang dan sering mencuri uang kasnya Tuhan Yesus. Alasannya untuk menolong orang miskin. Ujung-ujungnya kalau orang yang cinta akan uang, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ujung-ujungnya mau dapatkan uang dengan segala cara. Di Alkitab mencatat bahwa dia mengkhianatin Tuhan Yesus hanya dengan 30 keping perak. 30 keping perak kepada kepala imam. Dia jual Tuhan Yesus. Kembali kepada tadi punya. Nah, menyerahkan Yesus dengan 30 keping uang perak. Nanti saudara pulang baca Matius 26 ayat 14 sampai 16 itu diceritakan. Jadi dari sini kita bisa belajar, kita sebagai umat Kristen
orang percaya, kita sadar nggak bahwa kita ini sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang begitu mahal. Dia mengorbankan dirinya. Dia adalah Allah dari surga yang maha mulia, mau datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia biasa, mati di atas kayu salib, mencucurkan darah yang kudus untuk menebus isi dunia ini. Bukan kepada orang Kristen aja loh. Saudara harus menangkap nih, mengerti. Seisi dunia ini berarti bagi setiap orang. Dia sudah bayar lunas. Tinggal orang itu mau percaya apa tidak. Kalau kita di sini kan sudah percaya punya. Ya, artinya kita mesti renungkan. Kebaikan Tuhan Yesus sampai mengorbankan dirinya. Darah yang kudus itu menebus dosa kita. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Dia rela lakukan semuanya itu. Kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, jemaat yang di JFC ini, jangan kita lupakan Tuhan. Belajar hidup kita ini senantiasa merenungkan kebaikan Tuhan. Nah, saya mau tayangkan buat saudara, ada pepatah Mandarin mengatakan, jangan kita menjadi orang yang wang en fu yi. Di sini kan mungkin ada yang bisa Mandarin ya. Artinya itu wang en fu yi, bacanya ya. Coba sama-sama saya baca. Wang en fu yi. Ya. Artinya apa? Di sini saya sudah tulisin. Artinya air susu dibalas dengan air tuba. Tidak tahu balas budi. Membalas kebaikan seseorang dengan kejahatan. Melupakan jasa seseorang, bahkan membalasnya dengan kejahatan. Ini namanya itu wang en fu yi. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara bisa bilang, enggak kok, gue gak mungkin hianatin Tuhan Yesus lah. Saudara punya hidup tidak memprioritaskan Tuhan Yesus, itu artinya saudara sudah mengkhianati dia. Saya mesti ngomong begitu. Tahu gak saudara sudah ditebus? Sadar gak? Sudah dibayar lunas. Amin. Dalam kehidupan kita sehari-hari, di sini kan banyak anak-anak muda ya. Ada juga sudah tua, kayak saya. Hai anak-anak muda, belajarlah untuk menghormati orang tuamu. Hargai dialah. Gak boleh jadi manusia tuh wang en fu yi, gak boleh. Melupakan kebaikan orang tua. Melahirkan, membesarkan, kasih sekolah, dan lain-lainnya. Tapi dilupakan. Saya ngomong begini, sudah banyak loh kita lihat di dunia ini yang lakukan gini. Karena cinta uang, dengan segala cara kita mengkhianati keluarga, mengkhianati partner, mengkhianati teman-teman. Banyak. Saya alami. Jadi saya renungkan, orang yang demikian akibatnya nggak baik. Akibatnya saya ada partner, dia dengan cara begitu membalas, saya biarin aja. Akhirnya tuh jiapo ren wang, keluarganya hancur. Karena apa? Cinta uang. Kejarnya tuh lihatnya uang melulu. Tidak jadi berkat. Keluarnya berantakan. Cerai-berai. Kan kasihan. Kalau di antara kita di tempat ini ada yang demikian, cepat bertobat. Amin.
Yang pertama, jangan jadi orang Kristen yang wang en fui. Ya, saya pakai bahasa Mandarin. Karena buat saya itu lebih gampang untuk menjelaskannya. Ya. Yang kedua, kita belajar lagi yang kedua di Alkitab ini. Yunus bin Amitai. Yunus itu anaknya Amitai, ya. Yunus ini apa? Yunus itu nabi loh. Nabi selalu Tuhan pakai mulut nabi untuk berbicara. Memberikan pesan. Menegur. Ya, nabi itu. Tapi Yunus menolak perintah Tuhan. Perintahnya apa? Karena Yunus orang yang tidak taat. Dia mau melakukan apa yang dia kehendaki. Bukan yang kehendaknya Tuhan. Tuhan suruh dia, Yunus, kamu pergi ke kota Niniwe. Sampaikan pertobatan. Dia nggak mau, dia benci orang Niniwe. Kota Niniwe, bukan orang Niniwe, itu Asyur ya. Dia benci kota Niniwe punya orang. Dia nggak mau. Dia melarikan diri. Melarikan diri ke Tarsis. Naik kapal. Di tengah kapal gelombangnya besar sekali. Diundi, akhirnya dia yang mesti dibuang. Waktu dibuang, dimakan sama ikan besar, bukan ikan paus ya, ikan besar. Masuk ke dalam mulut ikan besar. Untung dia bertobat di dalam perut ikan. Dia bertobat, dia berseru kepada Tuhan. Kalau dia tidak bertobat, saya mau tanya, keluarnya lewat mana? Belakang, jadi bubur. Untung dia bertobat, dia berseru, Tuhan melalui ikan itu untuk muntahkan dia keluar. Baru dia mau untuk lakukan. Memang ujung-ujungnya dia lakukan, sampaikan pertobatan pada kota Niniwe. Kota Niniwe semuanya itu bertobat. Itu pakai. Nah, dari sini kita bisa belajar tentang soal ketaatan. Kalau kita dapat panggilan dari Tuhan, jangan lari loh. Model seperti Yunus ini, kalau kita tidak taat, proses demi proses akan jalan terus. Sampai dia bertobat. Kalau tidak bertobat, ya udah urusan dia. Saya harap jemaat JFC tempat ini, belajarlah meresponi firman Tuhan, meresponilah panggilan Tuhan. Apa tugas tanggung jawab kita sebagai jemaat maupun pengerja yang ada di JFC ini. Harus betul-betul kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tapi semuanya itu untuk kemuliaan Dia. Amin. Itu Yunus yang kedua. Jangan kita tidak taat. Katakan, saya mau taat. Ya. Yang ketiga, kita belajar dari Daud bin Isai. Daud bin Isai ini seorang yang hidup takut akan Tuhan, hidupnya kudus, dan hidupnya taat. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki dia lakukan. Dari kecil, dia masih muda, dia sudah menjadi seorang penggembalaan domba. Hanya 2-3 ekor dipercayakan. Tapi 2-3 ekor, tapi dia menggembalain penuh dengan tanggung jawab. Dia jaga, lindungi dombanya. Dan dia adalah orang yang suka memuji, menyembah. Di Alkitab ada 150 pasal Mazmur, kitab Mazmur. Itu diperkirakan sekitar 100 pasal itu adalah Daud yang tulis. Nah, kita bisa buktiin. Dengan begitu artinya Daud orang yang suka intim dengan Tuhan. Suka memuji, menyembah. Hidupnya mengandalkan pada Tuhan.
Singkat cerita, dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Dia mendapatkan perkenanan Tuhan, dia dipilih untuk menggantikan Saul sebagai raja. Tapi nggak langsung jadi raja. Diproses juga, dibentuk juga selama 13 tahun. Dia umur 17, waktu dia diurapi. Lalu 30 tahun, umur 30 tahun, dia dijadikan jadi raja. Gantikan Saul. Perlu proses. Di sini kita bisa belajar keintiman Daud. Dia senantiasa merindukan hadirat Tuhan dan senantiasa mau lakukan apa yang Tuhan kehendaki dia lakukan. Dan hidupnya senantiasa mengandalkan pada Tuhan. Nah, ini yang sering Pak Niko sampaikan kepada kita. Harus senantiasa ada keintiman dengan Tuhan. Sehingga kita mengerti isi hatinya Tuhan. Kita bisa mengerti rencana Allah dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan. Tuhan akan tuntun. Banyak hal kita tidak mengerti. Saya ambil dari Kisah 13 ayat 22 dan ayat 36 di sini mengatakan. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan apa? Sebagian-sebagian atau segala? Segala kehendakku. Bukan yang dia inginkan. Segala kehendak Bapa di surga yang dia lakukan. Bukan kehendak dia. Sebab Daud melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah pada zamannya. Saudara tahu waktu Daud sudah menjadi raja, dia punya satu kerinduan untuk membangun bait suci Allah seperti tabernakel Musa. Ada ruang maha kudus, ruang kudus, dan pelataran, halaman. Dia mau lakukan, dia mau bangun itu. Tapi Tuhan bilang gak boleh. Kamu adalah prajurit. Tanganmu, dia kan perang terus tuh. Ya, dia perang terus. Tangan Daud itu penuh dengan darah. Tuhan tidak izinkan Daud untuk bangun bait suci Allah itu. Dia taat. Tadi saya sudah katakan, dia taat. Dia taat apa yang Tuhan suruh lakukan, dia lakukan. Dia nggak mau, dia nggak berani. Tapi dia walaupun nggak berani, dia persiapkan bahan-bahan bangunan itu untuk nanti anaknya yang bangun, Salomo. Tapi karena kerinduan dia, merindukan hadirat Tuhan, mau intim dengan Tuhan, dan senantiasa memuji, menyembah Tuhan, senantiasa berada dalam hadirat Tuhan, itu yang dia mau rindukan. Karena nggak boleh bangun bait suci Allah, dia akhirnya itu bangun namanya pondok Daud. Ya, kira-kira kayak begini. Ya, pondok Daud. Di tengah-tengah itu adalah tabut Allah. Lalu dia buatkan kelompok 288 orang. Setiap kelompok itu 12 orang. Ada 24 kelompok. Jadi 288 orang. Orang Lewi. Terus mengelilingi tiap jam bergantian. Ya, ini perkiraan saya ya, tiap jam ya. Karena 24 sih. 24 kelompok. Jadi tiap jam dia ganti. Memuji, menyembah itu tabut Allah. Untuk apa? Untuk hadirat Tuhan. Bukan menyenangkan Daud. Dia menghormati hadirat Tuhan. Dia memprioritaskan Tuhan. Nah, ini kita perlu belajar. Kenapa Daud, Alkitab mencatat dia berkenan pada Tuhan. Bukan dia gak pernah berbuat dosa. Lanjut. Daud bukan orang yang sempurna, enggak. Dia pernah berbuat dosa yang jahat. Saya masih mesti katakan jahat. Karena apa? Waktunya perang, dia tidak perang.
Dia ada di atas soto rumah. Waktu di soto rumah dia lihat, waduh, ada cewek yang cantik loh. Lagi mandi lagi. Ini bapak-bapak langsung ngiler. Ya. Itu Batseba. Ada perkiraan orang, itu khusus Batseba juga memancingnya Daud. Karena pas dia lihat gitu. Setelah dilihat dari mata, turun ke hati. Dari hati, pikir otaknya, gimana gue dapatkan Batseba? Dengan tangan orang lain untuk membunuh Uria, suaminya Batseba. Jahatnya? Jahat. Waduh, pakai tangan orang untuk membunuh orang lain. Kan gak boleh. Kan gak boleh ya. Jangan bilang kita benci orang aja sudah gak boleh. Apalagi ini kita membunuh orang tapi pakai tangan orang lain. Uria itu adalah prajurit, dia perang. Ya. Nanti saudara pulang baca aja. Nanti di situ bisa mengerti. Intinya adalah Daud bukan orang yang sempurna. Tapi kita bisa belajar seperti Daud. Daud ini orang yang rendah hati. Ditegur, langsung bertobat. Dan dia tidak melakukan dosa yang sama. Ya, dia tidak melakukan dosa yang sama. Di Alkitab mencatat. Dengan kata lain, Daud bukan orang yang sempurna, tapi pernah melakukan hal yang jahat. Nah saya renungkan, kok bisa mendapatkan perkenanan Tuhan ya? Kenapa? Kok begitu? Kok Tuhan kok mau pilih Daud? Bahkan turunan Yesus itu turunan anak Daud loh. Di situ kan anak Daud ya, ada ya, saudara tahu ya. Sampai Yesusnya dilahirkan dari keturunan Daud. Saling berkenannya. Kenapa? Nah kita perlu belajar, kita renungkan. Ternyata cuma satu kata. Kembali ke ayat tadi. Nah, bukan ini. Kembali yang tadi. Yang Kisah 13. Nah ini. Dia melakukan segala kehendak Tuhan. Yang Tuhan kehendaki. Tapi dia mengerti. Dia melakukan kehendak Tuhan itu pada zamannya. Saudara harus mengerti, Tuhan bekerja itu tiap zaman itu ada prioritas-prioritasnya. Bukan semuanya tuh sama, enggak. Ada prioritasnya. Zamannya Daud sama zaman kita sekarang ini, prioritasnya beda. Ya. Tapi kita bisa belajar, kenapa Daud bisa berkenan pada Tuhan. Ini penting. Buat kita untuk masuk di tahun yang baru, agar setiap kita itu mendapatkan perkenanan Tuhan. Sehingga kita bisa mendapatkan janji-janji Tuhan. Apa yang tidak pernah kita melihat, apa yang tidak pernah kita mendengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ini saudara pegang benar. Ya Tuhan pasti sediakan berkat janji-janjinya tuh pasti digenapi bagi orang-orang yang mau hidup berkenan pada Tuhan. Jadi berkenan pada Tuhan itu penting. Tapi kita mesti mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Amin. Jangan kita liwati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, begini aja. Enggak. Tuhan mau setiap kita itu lakukan apa yang Dia inginkan. Nah hari-hari ini, saudara jangan sampai Tuhan tegur kita loh. Seperti tegur orang Farisi dan Saduki yang ingin mencobain Tuhan Yesus. Sampai Tuhan bilang begini, tentang alam, lu mengerti
Kalau waktunya matahari terik, lu tahu itu cerah. Kalau matahari redup, itu tandanya buruk, mau hujan. Itu ditegur. Di sini ya ada ayatnya. You bisa bedakan, ditegur kepada orang Farisi dan Saduki itu. Tapi tentang akhir zaman, tentang zaman, tanda-tanda zaman, kamu nggak ngerti. Nah ini saya mau tekankan, setiap kita nih sebagai orang Kristen, kita mesti ngerti tanda-tanda zaman sekarang ini apa nih. Jangan sia-siakan waktu, kesempatan. Jangan dibuang begitu aja. Tanda-tanda akhir zaman ini sudah begitu jelas. Saudara pulang nanti baca di Matius 24. Itu bicara tentang soal akhir zaman. Perang di mana-mana. Krisis di mana-mana. Kita tidak tahu. Masuk tahun 2024. Apa akan terjadi? Belum lagi Indonesia masuk tahun politik. Kita Pilpres 2024. Ya kita harap semua berjalan dengan yang baik. Tapi kita tahu sekarang perang Israel sama Hamas ini belum selesai. Belum lagi antara Rusia dengan Ukraina. Ini nanti akan merembet kemana-mana. Sehingga bisa mengakibatkan krisis global. Krisis global sampai ke krisis sosial. Itu bahaya. Tapi saya sangat percaya ada perbedaan orang yang berkenan pada Tuhan sama yang tidak berkenan. Tergantung kita mau berkenan atau tidak berkenan. Itu aja. Itu yang saya dapatkan. Oleh karena itu kita kejar hidup mendapatkan perkenanan Tuhan. Agar setiap kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Amin. Saudara harus menang dalam semua persoalan saudara. Kalau belum menang, tahun depan masih ada kesempatan. Beresin. Menang itu berbicara pergumulan kita sendiri loh. Ya. Tema kita kan bangkit menjadi pemenang. Bangkit menjadi pemenang itu bicara pribadi kita masing-masing. Kalau tahun depan bangkit jadi teranglah, itu keluar melalui kesaksian-kesaksian kita. Paham ya? Saudara nggak menang, jatuh bangun, gimana jadi terangnya? Gimana jadi saksinya? Bahkan jadi batu sandungan. Amin. Apa yang Tuhan kehendaki sekarang ini? Matius 24 ayat 14 mengatakan gini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya kita sudah hidup di zaman akhir zaman. Pak Niko sering sampaikan kepada kita. Mulai sekarang sampai tahun 2033. Ya, sekali lagi, mulai sekarang sampai 2033, artinya itu kurang lebih 9-10 tahun ini, ada pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Sehingga Tuhan mau setiap manusia itu diberikan kesempatan. Kalau nggak salah tahun ini atau tahun lalu ya, Gama diutus pergi ke Belanda itu. Tahun ini bulan apa ya? Juni ya, yang bicara everyone itu. Itu kan dibicarakan tentang soal setiap manusia, bukan orang Kristen aja. Setiap manusia diberikan kesempatan untuk dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik. Persoalannya itu orang mau terima atau enggak, itu bukan urusan kita. Urusan dia dengan Tuhan. Tapi bagian kita harus memberitakan Injil.
bagian kita. Memberitakan. Bukan saudara harus seperti pendeta khotbah di atas mimbar. Enggak. Bukan harus memuji atau apa. Enggak. Cukup saudara apa yang saudara alami. Kebaikan Tuhan Yesus, ceritakan. Saksikan. Roh Kudus nanti yang bekerja menjamah setiap mereka. Mereka bisa bertobat. Artinya itu mereka berjumpa sendiri. Ada waktunya, ada saatnya. Mereka bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang penting kita beritakan. Itulah tugas tanggung jawab kita ini. Kita mesti ngerti, kita sudah hidup di zaman akhir zaman. Tugas tanggung jawab kita ini adalah menyelesaikan amanat agung. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Ini kehendak Bapa. Menyelesaikan amanat agung. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, dia bilang. Bukan diamlah, duduklah, bukan. Pergilah. Kalau yang udah tua-tua, yang memang udah gak bisa pergi, jadi saksi. Ya Pak Robert ya. Jadi saksi. Pak, Ibu apa? Ibu Feni ya. Fani ya, Ibu Fani. Itu selalu jadi saksi. Dia sering vote ini, vote itu, suka tuh. Foto-foto ya. Tapi semua itu adalah hal yang kebaikan. Pak Krama ya. Memang udah gak mungkin pergi jauh-jauh, gak mungkin. Tapi bisa jadi saksi. Dari kehidupan kita itu kita bisa jadi saksi. Orang bisa melihat. Ya di sini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya percaya kalau orang hidup berkenan pada Tuhan. Waktu Tuhan Yesus datang, kita dapat berjumpa dengan dia. Dan betul-betul kita terangkat, rapture. Amin. Ini untuk masuk tahun depan, tahun 2024, ada pesan khusus masuki tahun 2024. Ya. Tadi firman saya sudah sampaikan panjang lebar. Mudah-mudahan, semoga saudara bisa mengerti dan meresponi dengan yang baik. Dan mau lakukan. Tahun depan 2024 sudah banyak pakar-pakar ekonomi memprediksikan tidak lebih baik. Diselimuti ketidakpastian. Sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Sebagai akibat dari goncangan-goncangan dunia ini. Sudah banyak orang prediksi tadinya 2023. 2022. Setelah COVID ya. COVID wah bisa gini. Tapi Tuhan tetap berdaulat. Mengendalikan. Tapi kan kita nggak tahu. Tahun depan bagaimana. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan ini saya dapatkan, kejarlah hidup mendapatkan perkenanan Tuhan. Pasti dipelihara, pasti diberkati. Saya juga sangat percaya, saya sangat diberkati. Karena apa? Saya ikuti tuntunan Tuhan. Banyak melakukan sembahyang. Rajin membaca firman Tuhan, merenungkan, memperkatakan, dan taat mempraktekkan firman Tuhan. Serta senantiasa jaga hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan intim ini adalah pribadi kita dengan Tuhan. Saudara mesti sediakan waktu saat teduh untuk dengar suara Tuhan, belajar.
Saya pribadi pagi dan malam sebelum tidur, saya lebih banyak malam itu renungkan apa yang saya dapatkan sepanjang hari ini. Hal-hal apa yang tidak baik, saya tentu minta ampun. Hal-hal apa yang saya masih harus lakukan, saya minta Tuhan tuntun aku, bimbing aku, ajari aku, hikmat-Mu, kuasa-Mu menyertai aku. Untuk memimpin setiap langkah hidup aku, setiap keputusan aku. Biar segala apapun aku lakukan, tujuannya untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati-Mu, dan jadi berkat bagi banyak orang. Bukan untuk kepentingan pribadi kita. Saya bisa buktikan bahwa sampai hari ini, saya diberkati, dipelihara, dilindungi. Amin. Sekali lagi, bangun keintiman dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan jangan lupa, jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan. Itu terkutuk. Jangan mengandalkan dunia. Jangan mengandalkan manusia. Belajarlah apa-apa mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan. Biar Roh Kudus yang tuntun, yang bimbing, yang menyertai setiap langkah hidup kita. Kita kan masing-masing berbeda. Kalau saya setiap malam, saya minta Roh Kudus sangat ingatkan apa yang saya lakukan sepanjang hari ini yang tidak berkenan. Roh Kudus ingatkan saya. Setelah selesai, saya sudah beres, baru saya tidur. Itu saya. Tapi saudara bagaimana? Kan masing-masing. Tapi yang penting, paling penting adalah kita belajar intim dengan Tuhan. Amin. Nah, ini closingnya. Tolong WL, pemain musik. Jadi apapun keadaan kita dan pergumulan kita di tahun 2023 ini, itu saya percaya adalah suatu proses. Saya bikin ini. Apapun keadaan dan pergumulan di tahun 2003 ini merupakan proses Tuhan untuk kita bangkit dan menjadi pemenang. Kalau kita sedang diproses, dibentuk, banyak hal yang buat kita nggak nyaman, nggak enak, jangan berontak. Tanya sama Tuhan, apa yang harus saya perbaiki? Itu proses. Ya, supaya kita betul-betul mengalami jadi pemenang. Itu saudara harus bangkit, jangan menyerah. Proses ini mengenai pribadi kita masing-masing. Sekalipun ada yang pernah jatuh dalam hal cinta uang. Ada yang tidak taat. Ada yang berbuat dosa yang jahat. Ya. Mari segera kita bertobat dan bangkit. Serta lakukan seluruh kehendak Tuhan pada zaman kita ini. Ya? Mau ya? Saya undang kita semua bangkit berdiri. Belum selesai, tapi saya mau ajak saudara nyanyi. Ku menang, ku menang. Semangat semuanya. Tepuk tangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus
bangsa. Kita harus menang. Masuk tahun 2024. Amin. Silakan duduk. Jangan turun dulu. Pinggir aja, saya mau ada tayangan lagi. Lanjut PowerPoint. Lanjut, ini. Setiap pemenang, Tuhan akan bawa kita masuk tahun 2024. Untuk apa? Untuk jadi terang. Ya, katakan jadi terang. Bukan terang dari lampu, terang dalam kehidupan kita, bercahaya. Ini berbicara mengenai dampak bagi orang lain. Menjadi terang bagi kemuliaan Bapa di surga. Seperti firman Tuhan Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Di depan orang. Bukan di depan setan. Ya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Amin. Itu harus jadi terang. Menjadi terang seperti pelita yang ditaruh di atas kaki Dian untuk menerangi. Markus 4 ayat 21, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Saya lagi, terang kita itu harus kelihatan. Jangan taruh di bawah tempat tidur, di bawah gantang untuk usir tikus semang. Bukan, tapi untuk terang, bercahaya. Untuk kemuliaan Allah, jadi berkat bagi banyak orang. Berikan dampak. Amin. Sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2024. Di sini saya dan keluarga besar, pribadi saya maupun keluarga saya, maupun kita plan-plan Tuhan di JFC, mengucapkan ya, selamat tahun baru 2024. Tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Nah ini ayatnya, tema kita untuk tahun depan ini. Kita tinggal kurang lebih 14 jam ya, sudah akan meninggalkan 2023, masuk tahun yang baru. Ingat, besok ada ibadah tanggal 1 untuk mendengarkan pesan-pesan khusus dari Pak Niko, gembala sidang kita, untuk kita renungkan lalu apa yang harus kita lakukan di tahun 2024. Amin. Nah, sekarang saya mau ajak kita semua sama-sama bangkit untuk baca ayat ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Yang jauh kelihatan nggak? Kelihatannya. Kalau nggak kelihatan bisa digedein nggak ya? Ya. Oke, yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Imamat 6 ayat 12 dan 13. Kita baca. 1, 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga, supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga, supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Katakan semangat. Semangat! Kita sudah selesai. Kita akan naikkan satu pujian ini. Bangkitlah yang tadi sekalian sudah nyanyi. Habis setelah selesai nyanyi, saya digerakkan Roh Kudus untuk pengurapan.
Ya, di akhir tahun sekaligus masuk tahun yang baru. Ya. Nah, nanti kita siapkan minyak segala itu untuk pengurapan. Ayo kita sama-sama nyanyi. Kamu sudah datang, bangkitlah, kamu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Sudah datang, bangkitlah, kamu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Kita doa dulu ya. Bapa yang Maha Pengasih, kami ucap syukur Engkau telah berikan kesempatan pada kami untuk mendengar sebagian dari firman-Mu pada hari terakhir di tahun 2024 ini Tuhan. 23. Dan sebentar kita akan masuk tahun 2024. Kami sungguh tidak mengerti apa akan terjadi di tahun depan. Tapi ajarlah kami senantiasa hidup berkenan di hati-Mu ya Aba. Hidup mengandalkan Engkau, berharap, bersandar kepada Engkau. Senantiasa mau menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama besar Engkau. Senantiasa hidup intim, lekat pada Engkau. Ajar kami Tuhan, senantiasa Tuhan memprioritaskan hidup kami ini Tuhan. Hanya untuk Engkau, senantiasa membaca, merenungkan, memperkatakan firman-Mu Tuhan, agar kami dapat mempraktekkannya Tuhan, penuh dengan tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami telah menang. Amin. Kami menang. Amin. Kami mau masuk tahun yang baru ini, tahun bangkit, jadi teranglah lalu hidup kami Tuhan. Terang, cahaya kemuliaan Allah terbit atas setiap kami Tuhan yang hidup berkenan pada Engkau. Lalu hidup kami Tuhan memberikan dampak yang positif sekeliling kami ya Abah. Syukur bagimu, kami tidak bisa apa-apa tanpa penyertaan Engkau, tanpa tuntunanmu, tanpa kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan, mari Roh Kudus penuhi setiap kami Tuhan, sebelum mengakhiri tahun ini Tuhan. Untuk masuk tahun yang baru, kami minta Tuhan urapan Engkau turun atas setiap kami. Hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menumpangkan tangan di atas kepala umat-Mu di tempat ini. Engkau sendiri yang turun tangan untuk mengurapi. Melalui pengurapan ini Tuhan, Engkau menuntun setiap umat-Mu Tuhan, masuk dan tambah tahun yang 2024 ini Tuhan. Tuntunan-Mu, bimbingan-Mu, penyertaan-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan menyertai setiap langkah hidup mereka. Setiap apapun mereka kerjakan mendapatkan perkenanan-Mu ya Abah. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Syukur bagimu, syukur bagimu. Mari Roh Kudus, Engkau beracara saat ini. Hamba-Mu hanya mau taat melakukan kehendak-Mu, rencana-Mu ya Abah. Terima kasih, terima kasih.